Lanjutin. Oke. Nah, dari risk assessment itu kan ada identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko. Nah, lanjutan dari evaluasi risiko itu perlakuan risiko yang sebelumnya sudah dievaluasi dulu. Jadi yang sebenarnya yang mau dimitigasi itu risiko-risiko mana aja sih gitu. Yang perlu dimitigasi itu mitigasinya nanti berupa apa? Itu tergantung dari evaluasi risiko yang dipaparkan oleh Uniliza sebelumnya. Lanjut. Oke. Nah, ini kalau di pedoman Mentris kita, itu perlakuan risiko itu ada tujuan ruang dan ruang lingkup, ada tanggung jawab, kemudian ada rincian prosedurnya, sama ada langkah kerjanya. Tapi saya paling cuma sampai langkah apa ya? Langkah tanggung jawab kalau nggak salah. Ya intinya yang singkat-singkat aja, nanti kalau mau rincian sama langkah kerja yang spesifik, bisa dilihat di pedoman Mentris. Lanjut. Kenapa kita harus merancang untuk merespon resiko yang akan kita hadapi? Nah, itu sih tujuannya itu antara lain untuk meningkatkan dari beberapa pilihan yang ada dan reaksi yang untuk meningkatkan kesempatan yang istilahnya meminimalisir dampak atau meminimalisir kejadian yang akan kita alami, sehingga tujuan dari organisasi itu tetap tercapai walaupun mungkin ada pengeluaran yang lebih, walaupun itu antara uangnya atau maupun effort yang dikeluarkan, tapi tetap tujuannya tetap berhasil. Oke. Lanjut. Nah, tujuan dari ruang lingkup ini menyediakan rencana perlakuan risiko yang terintegrasi secara menyeluruh pada organisasi, termasuk sumber daya untuk memitigasi risiko. Jadi kita itu punya sumber daya apa aja sih, apakah itu duitnya, atau tenaga kerjanya, atau waktunya. Tuh. Kemudian yang kedua, untuk menetapkan alternatif strategi perlakuan atau respon yang dilakukan oleh satuan atau unit kerja terhadap suatu risiko yang teridentifikasi. Jadi respon yang perlu kita pilih itu yang mana, yang tepat atas risiko yang akan kita hadapi. Jadi ada suatu risiko, nah kita itu meresponnya mau yang mana nih? Apakah kan nanti akan ada beberapa respon yang bisa kita pilih. Gitu. Kemudian yang ketiga, untuk memperkecil terjadinya kerugian dan mengurangi tingkat keparahan apabila suatu risiko terjadi agar masih dalam batas toleransi organisasi. Karena ada beberapa risiko yang kita tidak bisa menghindari itu, gitu. Jadi tetap risiko itu tetap bisa terjadi kapan itu, tapi kita bisa meminimalisir dampaknya. Jadi misalnya yang harusnya itu lecet baret-baret, nah tapi dengan respon risiko yang kita punya, respon risiko yang kita pilih, jadinya cuma kena cedil gitu aja. Lanjut. Nah, tujuan dan ruang lingkup. Ruang lingkupnya adalah menetapkan tata cara tindak lanjut perlakuan atas suatu risiko dan melaporkan penyelesaian tindak lanjutnya kepada satuan atau kepala satuan atau unit kerja atau risk owner. Kemudian mencakup seluruh aktivitas penyusunan rencana perlakuan atau mitigasi risiko serta pelaksanaannya. Itu referensinya di PP 60 tentang SPIP sih. Lanjut. Tanggung jawabnya nih, tanggung jawab dari respon risiko ini itu risk owner bekerja sama risk agent, dalam hal ini adalah Satgas SPIP,
Itu untuk mengevaluasi. Setelah evaluasi ini, jadi kita rencana tindak lanjutnya seperti apa. Jadi output dari ini itu adalah rencana tindak lanjut. Nah, respon resiko itu yaitu tadi yang kita akan ada beberapa resiko yang bisa kita hindari, yang kita nggak usah masukin aja lah gitu, yang kita nggak usah manage aja lah gitu. Ada juga yang memang harus kita pilih untuk agar ya bisa kita pilih, bisa kita ada responnya, perlakuan risiko seperti apa itu di manage gitu, dipilih, bisa kan ada yang resiko itu ada yang bisa kita hindari, ada yang nggak bisa. Nah yang nggak bisa itu mau diapain sih, intinya kayak gitu biar untuk mengurangi dampak itu tadi. Lanjut. Nah, bentuk dari alternatif respon risiko ini, reduce, transfer, accept, dan avoid. Reduce itu mengurangi dampak, transfer itu mengalihkan, avoid itu menghindari, dan accept itu menerima. Nah, untuk transfer ini misalnya asuransi. Jadi kita mengalihkan resiko yang kita alami, atau bukan mengalihkan, jadi kayak sharing gitu sih. Jadi kita kena tapi orang lain juga ikut nanggung. Gitu. Antara lain kayak gitu. Lanjut. Nah, itu kan risiko itu, perlakuan risiko itu kita pilih mana yang paling efektif, mana yang paling efisien, jadi tetap tujuan itu tetap tercapai. Kalau kita pilih semua, itu jadinya akan pemborosan bisa, malah tidak efektif, karena udah lama, waktunya udah terbuang sia-sia. Nah, misalnya kayak gini nih contohnya, jadi mau naik kuda sampai depan aja dia harus ada perlindungannya terlalu banyak gitu, jadi kan pemborosan, malah nggak efektif, nggak efisien. Lanjut. Salah satu respon resiko yaitu menghindari resiko atau avoid. Jadi resiko yang kita hindari itu resiko yang seperti apa? Jadi resiko yang memiliki tingkat exposure yang tidak dapat ditoleransi oleh anggota. Misalnya penundaan pengadaan barang atau jasa yang bersifat apa ini? Kompleks. Jadi kan kita ada nih beberapa pengadaan PDJ konstruksi misalnya yang kemarin lebih ringkas lagi nih, pemantauan dan review risiko. Ini intinya itu kita jadi yang anak kita itu menganalisis nih, sebelumnya kan menganalisis resiko, kemudian mengevaluasi resiko itu, kemudian hasil evaluasi resiko itu kan kita mitigasi itu. Nah, hasil mitigasinya itu semuanya itu tuh kita pantau dan kita review apakah sudah apakah untuk keadaan yang sekarang itu masih bisa dilakukan apa enggak. Ya, intinya kayak gitu teman-teman. Harus diinin satu-satu lagi ya. Tujuan penetapan metode pemantauan dan review, pengawasan terhadap keseluruhan paparan risiko organisasi, memastikan tata cara pengendalian dan mitigasi risiko berjalan sesuai rencana, quality assurance, mendapat informasi yang update terkait penanganan dan status risiko pada organisasi. Lanjut. Ruang lingkup dari monitoring dan review.
aktivitas manajemen yang berkelanjutan, dan evaluasi khusus yang terpisah oleh tim audit internal atau eksternal. Karena kadang kan kalau dari manajemen itu kan udah bilang benar-benar aja yang mereka pilih gitu. Yang mereka bikin sebelumnya udah benar-benar aja, ternyata setelah dicek oleh audit internal atau eksternal, itu ternyata udah nggak sesuai dengan keadaan yang ada, sumber daya yang mereka miliki udah sesuai harusnya. Di pasal 43 ayat 2 PP 60 sama di pedoman Mendes kita. Nah, pemantauan ini itu manfaatnya yang lain yaitu untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko utama antara lain penggelapan, pemborosan, penyalahgunaan, dan atau salah kelola dari suatu manajemen atau mismanagement. Tanggung jawab. Nah, untuk pemantauan itu kan ada dua tuh, secara berkesinambungan atau terus-menerus sama secara periodik. Nah, untuk yang secara terus-menerus atau berkesinambungan itu dilakukan oleh risk owner, risk agent atau agen SPE. Untuk secara periodik dilakukan oleh auditor internal. Lanjut. Untuk review ini dilakukan oleh kepala satuan atau risk owner. Ini itu hasilnya nah, untuk Satgas SPIP ini untuk fasilitasi, pendampingan, dan rekomendasi kepada kepala satuan atau unit kerja. Rincian prosedur pemantauan risiko. Jadi ada dua fase. Fase pemantauan risiko itu secara berkesinambungan. Fase pertama satuan atau unit kerja. Dan itu untuk memastikan respon risiko pemantauan berkesinambungan itu. Lalu yang fase kedua penerapan sistem manajemen secara periodik tadi oleh auditor internal. Itu memastikan profil risiko yang dipilih atau yang dimiliki dan responnya yang dipilih itu memadai dan dipatuhi secara tepat. Rincian prosedur pemantauan risiko. Ini yang dipantau adalah update atau kerugian risiko dan potensi kerugian. Kemudian bentuk pemantauannya apa aja, yaitu laporan portofolio risiko tahun berjalan dengan memberikan informasi tambahan antara lain realisasi tindak lanjut, tanggal follow up dan penyelesaian, kemudian status risk event seperti mitigasi atau belum terselesaikan. Jadi nanti kan di formnya itu tuh nanti ada tulisan, ada diisi itu checklistnya. Jadi sudah dilakukan apa belum, sudah selesai atau belum. Ini seperti bikin rencana tindak lanjut gitu sih. Oke. Nah, kalau review itu risk owner dibantu Satgas SPP secara periodik melakukan review atas dasar daftar risiko pada unit kerjanya.
Tujuan review periodik melakukan update daftar resiko sesuai dengan perubahan lingkungan. Jadi intinya uji masih apa? Masih update nggak sih? Masih berlaku nggak sih? Masih bisa dijalankan nggak sih? Oke, lanjut. Nah, yang diinginkan itu Q, C, dan D. Intinya itu quality. Apakah kualitasnya itu lebih baik atau konsisten nggak dengan assessment yang sebelumnya kita terapkan. Kemudian cost, apakah menjadi lebih hemat. Dan D, delivery, apakah menjadi lebih cepat dan efisien dengan assessment yang kita pilih. Lanjut. Nah, ini form monitoring resiko di pedoman Mentris kan juga nanti ada. Jadi itu kayak yang tadi itu. Jadi kayak rencana tindak lanjut. Dah, gitu deh. Selesai. Terima kasih.